Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview spray gun cordless dari Ronix. Tipenya adalah 8604. Kalau ada angka 86 di depan berarti ini menggunakan baterai tipe LXT, baterai sejuta umat. Jadi kalau ada kerusakan dengan baterai aslinya, gampang cari gantinya di pasaran. Kalau nggak sanggup beli baterai Ronix yang asli, kita bisa ganti dengan baterai dari produk generic yang harganya lebih murah. Dan karena ini sudah cordless, berarti ya lebih praktis ya. Tidak ada kabel lagi, jadi kita bisa lebih leluasa menggunakannya. Langsung saja kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk dus biasa, di sini ada gambar dari produknya, ada beberapa keterangan juga untuk spesifikasi dan fitur. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung saja kita keluarkan ya. Nah, kita dapat baterai di sini. Baterainya tipe LXT ya teman-teman ya, 8690 model nih. Lalu dapat chargeran juga, masih dalam box ya. Lalu dapat tabung pastinya nih, dan unit mesinnya nih. Ada juga kitab-kitabnya, buku petunjuk penggunaan. Ini tinggal dibaca-baca aja ya. Ini masih berbahasa Inggris, jadi kalau mau dibaca silakan diterjemahkan terlebih dahulu. Nah, ini kita dapat apa lagi nih? Ini dapat kunci ya teman-teman ya. Oke, udah kosong ya. Sudah tidak ada apa-apa lagi pada paket pembeliannya. Untuk build quality yang pertama baterai ya. Nah ini ya, untuk baterainya tipe LXT. Dan untuk kualitas dari plastiknya, menurut saya ini plastik yang bagus ya teman-teman ya. Padat, nggak kopong, jadi kalau jatuh juga nggak akan langsung rusak. Di sini ada embosan merek Ronix. Lalu ada stiker untuk keterangan dari baterainya. Cakep ya untuk build quality-nya ya. Lalu untuk chargeran, ini kualitas plastiknya sama seperti housing dari baterainya tadi. Padat ya, tidak kopong, dan untuk bobotnya juga lumayan, kabelnya juga tebal. Nah, di sini ada velcro ya untuk melipat kabelnya ini. Lalu tabung, ini plastik biasa ya untuk tabungnya, plastik biasa. Lalu kita juga dapat penyedotnya, ini juga material bahannya adalah plastik. Di dalamnya ini ada aksesorisnya lagi ya ternyata ya. Nah, ini untuk pengukur kekentalan cat. Lalu kita juga dapat selempang ya. Jadi kita bisa gantungkan di badan kita. Jatuh lagi. Nah, kita langsung beralih ke unit mesinnya. Nah, ini sebelum kita gunakan dipasang terlebih dahulu ya. Cara memasangnya gampang. Tinggal dimasukin saja seperti ini. Tuh ada slotnya, jadi ikuti saja slotnya. Nah, kebalik. Nah, tinggal diputar. Nah, langsung ya, langsung mengunci. Nah, untuk melepasnya lagi, tinggal tekan tombol merah yang ada di sini. Oke, untuk build quality-nya, ini plastik yang berkualitas ya teman-teman ya. Padat, ada stiker Ronix di sini. Lalu ada grip karet pada handle-nya, dan untuk kualitas karetnya ini biasa saja ya. Tidak terlalu grippy. Lalu untuk tingkat finishingnya rapi, tidak ada yang lebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang ya, cakep. Ya brand global ya, jadi untuk build quality juga pastinya cakep. Untuk fitur yang pertama pada nozzle, ini kita bisa putar-putar ya untuk menentukan bentuk dari tembakan catnya. Lalu di sini ada pengaturan untuk banyak sedikitnya cat yang kita tembakkan, tinggal diputar-putar saja ya teman-teman ya. Nah ini tadi ya. Kita bisa lepas untuk nozzle-nya ini kalau mau dibersihkan, jadi tidak takut kena mesin. Lalu ada fitur yang sangat keren menurut saya. Di sini ada LED light yang sangat terang sekali untuk cahayanya. Nih, terang sekali untuk cahayanya ya. Dan ini juga posisinya bisa kita adjust. Tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Jadi sangat gampang untuk dioperasikan. Lalu di sini ada seperti untuk menggantungkan alatnya ya teman-teman ya, atau hanger. Dan pada triggernya ini juga dilengkapi dengan pengaturan ya. Ini tinggal kita putar-putar saja sebagai limiter ya. Nah, sebagai limiter agar kita tidak terlalu banyak menyemprotkan cat. Lalu ada fitur yang keren lagi nih. Di sini ya, ada tempat untuk penyimpanan nozzle. Nih, ada dua nih. Jadi di paket pembelian kita dapat 3 nozzle ya. Yang pertama yang terpasang ini ukurannya adalah 1. Lalu di sini ukuran 2 nih. Kelihatan nggak ukurannya? Oh sorry, 2,5. Dan yang sebelah sini ukuran 1,8. Nih. 1,8 ya. Lalu pada baterai sudah pasti ada indikator baterainya.
Fiturnya mantap ya, lengkap. Untuk spesifikasi biar nggak salah, kita lihat buku petunjuk penggunaan ya. Untuk voltage baterai dan untuk kapasitinya atau kapasitasnya 20 volt 2000 mAh. Sepertinya sudah sesuai ya teman-teman ya. Lalu untuk pen reservoir volumenya atau untuk volume dari tabungnya ini 1200 ml. Maksimum viscosity itu kalau nggak salah adalah indeks kekentalan ya. 50 sampai dengan 60 din per second. Nah, ini alat ukurnya. Jadi nanti catnya tinggal masukin ke sini, pakai stopwatch ya, kita lihat untuk tetesannya itu apakah 50 sampai dengan 60. Nih, ada alatnya. Lalu untuk maksimum flow-nya 600 mili per menit, motor speed-nya 32.000 rpm, working time-nya 18 sampai dengan 20 menit. Nanti kita akan coba ya. Charging time 60 menit, lalu untuk LED voltage ini kayaknya nggak penting ya teman-teman ya. Ini aja nih yang penting nih. Dan untuk RPM terus terang ya, ini nggak bisa kita uji karena motornya itu di dalam. Kita harus bongkar baru ketahuan RPM-nya ya teman-teman ya. Nah ini di sini kita langsung aja untuk melihat chargerannya ya, berapa output yang dihasilkan. Oke, untuk charger sudah menyala berwarna hijau di sini. Kita langsung colokin baterai. Mengecas ya, berwarna merah. Untuk outputnya, wih mantap ya. Di angka 51 watt. Mantap. Oh ya, saya tadi lupa menyampaikan untuk nozzle-nya ini kan dari kuningan ya teman-teman ya. Jadi untuk spray gun dari Ronix ini bisa digunakan untuk cat yang berbahan dasar air ataupun yang berbahan dasar minyak. Jadi bisa keduanya. Oke, untuk baterai sudah full ya teman-teman ya. Lampu indikator sudah berwarna hijau dan untuk arusnya juga sudah di-cut. Mengisi baterai 2Ah ini nggak sampai 1 jam ya, kurang lebih 50 menit, jadi tergolong cepat. Sekarang kita akan menguji untuk tingkat kebisingan. Tergolong adem ya, di angka 88,5 desibel. Untuk bobotnya include dengan baterai 2Ah dan tabung di angka 1,46 kg. Untuk uji performa, di sini kita akan mengecat kabinet yang telah saya buat ini ya, menggunakan cat Duco berbahan dasar air. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oh ya, di sini saya menggunakan nozzle yang ukurannya 1 ya teman-teman ya. Oke, itu dia hasilnya ya. Untuk bagian atas ini baru 1 lapis ya teman-teman ya. Sekarang kita akan mengecat bagian kecilnya ini. Karena pada alat ini ada fitur untuk nembak fokus yang ini ya. Harusnya jadi lebih gampang ya. Kita coba langsung.
Ya, jadi lebih gampang dan hemat cat jadinya. Mantap. Ini ya, bisa dilihat ya. Bisa lebih fokus untuk tembakan catnya. Tidak melebar terlalu jauh ya. Ya tetap ada melenceng-melenceng sedikit, tetapi tidak terlalu jauh untuk melebarnya. Jadi tembakannya lebih fokus. Setelah kita cat dengan cat dasar, sekarang kita akan timpa lagi dengan cat berwarna biru ya. Ya, ini kalau menurut pendapat saya nggak cocok kalau digunakan untuk cat detail ya teman-teman ya, atau cat yang memang benar-benar halus, nggak cocok. Tapi kalau untuk media lebar seperti ini nih, ini cocok ya. Sebarannya itu luas, dan juga untuk tembakan catnya itu ya karena mungkin nozzle-nya ukurannya 1 juga ya kali ya. Pesawat lewat dulu ya biar jelas suara saya. Nah, karena nozzle-nya ini ukurnya 1, jadi untuk tembakan catnya juga ini lumayan apa ya, lumayan besar-besar. Jadi ya kurang cocok digunakan untuk pengecatan detail. Tapi kalau untuk media lebar seperti ini masih aman lah. Nah, ini dia alasannya kenapa saya katakan tadi kurang cocok digunakan untuk pengecatan yang rapih atau pengecatan yang detail ya teman-teman ya. Nih, saya dekatkan kameranya, bisa dilihat ya, untuk hasil semprotannya itu besar-besar ya teman-teman ya. Nih, seperti ini. Jadi terlihat kasar untuk hasil semprotannya. Ya mungkin kalau kita pakai nozzle yang lebih kecil lagi bisa lebih halus ya. Tetapi saya nggak tahu di pasaran apakah ada yang menjual khusus untuk Ronix ini atau tidak yang lebih kecil lagi untuk nozzle-nya. Namun untuk sebuah mesin spray gun cordless saya cukup puas untuk hasilnya. Tembakannya itu rata. Jadi kalau kita gunakan untuk mengecat tembok atau mengecat pagar ya, yang tidak membutuhkan terlalu detail atau terlalu halus, ini sangat-sangat cocok.
Oke, untuk hasil keseluruhan pengecatan kurang lebih seperti ini ya. Warna birunya sudah merata. Ya lumayan lah ya untuk saya yang tidak expert di bidang pengecatan. Nih ya, bisa dilihat. Ini karena alatnya bagus, jadi untuk hasil pengecatan bisa rata seperti ini nih. Nah, ini seperti ada bopeng-bopeng, bukan karena cat menggumpal ya, tetapi memang karena permukaannya tidak saya ratakan atau tidak saya haluskan terlebih dahulu. Jadinya masih ada sisa lubang-lubang, tidak saya tutup dengan dempul ya. Karena memang fungsinya ya bukan untuk dipajang ya, tetapi memang hanya sekedar untuk rak-rak biasa di workshop. Nih, lumayan lah ya teman-teman ya, untuk seorang pemula di bidang pengecatan. Nah, ini juga bukan karena cat yang menggumpal, tetapi memang karena tidak saya dempul terlebih dahulu untuk lubang-lubangnya. Oh ya, untuk daya tahan baterainya kalau dipakai nonstop tidak berhenti kurang lebih sekitar 20 menitan. Oke, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas spray gun cordless dari Ronix 8604 kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi ya. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari Ronix 8604 ini adalah 1.900.000-an dengan baterai dan juga chargeran. Link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Dan untuk kesimpulannya setelah saya gunakan tadi, dari segi build quality sama sekali tidak ada komplain. Ya, ini Ronix ini adalah sebuah brand global ya teman-teman ya. Jadi untuk produk yang dikeluarkan rata-rata menggunakan material bahan yang bagus. Dan untuk tingkat finishingnya juga rapi. No complaint untuk build quality. Selanjutnya untuk fitur semuanya bekerja dengan baik. Tidak ada kendala untuk fiturnya. Dan ada beberapa fitur yang tidak kita jumpai pada spray gun lain. Misalnya untuk LED light yang sangat terang ini ya. Ini sangat terang ya teman-teman ya. Dan untuk tombol menyalakannya juga sudah independen, tidak menyatu dengan trigger. Jadi walaupun kita tekan trigger tidak akan menyala karena tombolnya independen, menghemat baterai dan juga bisa kita sesuaikan kalau kita nggak butuh ya tinggal kita matikan. Dan untuk LED LED-nya ini posisinya bisa kita adjust, tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan kita, lebih gampang. Jadi kalau kita gunakan pada tempat yang minim cahaya sangat-sangat membantu agar hasil pengecatan bisa lebih rata. Lalu ada sebuah fitur yang paling saya sukai dari spray gun cordless ini. Untuk tembakan catnya bisa kita sesuaikan titik fokusnya dengan cara memutar knob yang ada di sini. Tinggal diputar-putar saja. Jadi apabila kita mengecat pada media yang kecil, tembakan catnya itu lebih fokus, tidak melebar kemana-mana, jelas lebih hemat cat. Dan ada satu fitur keren lagi, yaitu nih, di belakang sini nih, ada tempat penyimpanan nozzle. Jadi kan kita dapat 3 nozzle nih di paket pembelian. Yang duanya apabila tidak kita pakai, bisa kita simpan di belakang sini, biar nggak kececer kemana-mana. Untuk spesifikasi terus terang saya tidak bisa menguji RPM-nya ya teman-teman ya. Kita harus bongkar bodinya agar kelihatan motornya, dan itu ribet. Saya takut nggak bisa memasangnya kembali. Lalu untuk motor yang digunakan sepertinya masih menggunakan motor biasa, yang masih menggunakan karbon arang. Lalu untuk performa, sama sekali tidak mengecewakan untuk performanya ya. Tadi untuk hasil pengecatan sudah dilihat sendiri ya teman-teman ya, tidak ada masalah. Untuk semburan anginnya konstan, jadi untuk cat yang dikeluarkan atau cat yang disemburkan juga hasilnya bagus. Dan ya seperti yang saya katakan tadi, ini nggak cocok digunakan untuk pengecatan halus. Jadi kalau kalian ingin mengecat hasilnya seperti hasil pengecatan mobil atau motor, ya ini kurang cocok ya. Jadi ya jelas tidak bisa digunakan untuk mengecat mobil atau motor karena hasil pengecatannya tidak halus. Udah saya tunjukkan juga tadi ya hasilnya ya teman-teman ya. Namun kalau dikatakan rata ya rata aja, tapi ya itu tembakannya tidak kecil-kecil ya, jadi besar-besar untuk hasil tembakannya itu. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan seperti biasa. Kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.